Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun berada, kembali kita bertemu dengan saya Hanif Fahmi LCMA. Pada kajian ilmu hadis kali ini kita akan membahas mengenai hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Kita ingin mengenal hadis qudsi. Kita sebelumnya tentu sudah mengenal apa itu hadis. Itu apa yang disandarkan kepada Rasulullah, yaitu perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, ketetapan Rasulullah, sifat Rasulullah, akhlaknya, bahkan fisiknya, penampilan ya, Rasulullah SAW. Nah, ini ada istilah baru yaitu al-hadithul qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis yang merupakan perkataan Nabi. Nabi meriwayatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, kalau sahabat berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, kata sahabat, fima yarwihi an rabbihi tabaraka wa ta'ala. Pada apa yang diriwayatkannya, yaitu diriwayatkan oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hadis qudsi. Ya, itu adalah hadis qudsi. Atau Nabi SAW berkata, qala Allahu tabaraka wa taala. Ya, misalnya, ya kan? Banyak sekali hadis qudsi. Bahkan ada satu kitab ya, satu buku yang mengumpulkan hadis-hadis qudsi itu sebanyak 100 hadis. Semuanya hadis qudsi yang sahih. Karena tidak semua hadis qudsi ini sahih, ya kan? Qudsi itu artinya apa? Ya, ada huruf qaf, huruf dal, huruf sin. Ya. Al-Muqaddas. Ya, ada Al-Baitul Maqdis. Atau qaddasa yuqaddisu, mensucikan. Ya kan? Nazzaha yunazzihu. Tapi bisa juga bermakna karrama yukarrimu, hadis yang dimuliakan. Karena kalau kita lihat ya, dari sekian banyak contoh hadis qudsi itu berbicara mengenai hadis-hadis yang berkenaan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tentang ketuhanan, ya, tentang akidah, tentang tauhid. Ya, ini yang menjadi relasi hubungan antara penamaannya dengan isinya. Ya, dengan kandungan daripada hadis qudsi itu sendiri, atau dari misal-misalnya itu sendiri. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, tentunya diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Ya kan? Kemudian kata Allah, wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni. Sikap Allah SWT itu bergantung kepada baik sangka seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah. Kalau hambaku mengingatku, aku bersamanya. Karena memang mengingat Allah kan mendatangkan kebersamaan seorang hamba dengan Allah SWT. Ya kan? Fadhkuruni adhkurkum. Wa in atayitani yamshi ataituhu harwalah. Ini saya singkat hadisnya. Itu akhir hadis. Ya kan? Di potongan hadisnya juga itu, kalau dia mendekatkan dirinya kepadaku shibron, taqarrabtu ilaihi dhira'an. Kalau dia mendekatkan dirinya kepadaku 1 jengkal, saya mendekatkan diri saya kepadanya 1 hasta. Ini perumpamaan. Ya, itu contoh hadis qudsi. Kalau dia mendekat kepadaku 1 dhira', ya, dia melangkah berjalan kepadaku 1 hasta, aku akan mendekat kepadanya lebih dari itu. Yaitu sepanjang ketika kita memanjangkan 2 tangan seperti ini. Ini ba'. Ataituhu atau taqarrabtu minhu ba'an. Kalau dia tidak mendatangiku dengan berjalan, wa in ataitani yamshi ataituhu harwalatan. Saya akan mendatanginya harwalah, berlari-lari kecil. Seperti itu. Ada hadis qudsi lainnya misalnya. Ini hadis sahih juga. Ya, man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb.
siapa yang memerangi, yang melawan waliku, yaitu orang yang beriman dan bertakwa. Ya kan? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Aku perangin dia. Itu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu, kata Allah Subhanahu wa taala di hadis ini. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Ya kan? Kemudian wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidaklah dia mendekatkan dirinya kepadaku dengan an-nawafil, dengan amalan-amalan sunnah. Salat sunnah, kalau zakat, sedekahnya, infak, atau memberikan hadiah, itu kan banyak sunnah-sunnahnya, nawafil, yang amalan-amalan yang dianjurkan. Atau begitu juga puasanya, itu kalau di ibadah. Begitu juga yang berkaitan dengan muamalah, ya, mendahului dalam mengucapkan salam, ucapkan salam duluan, adab-adab yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Ya. Jadi ketika kita memperbanyak mengamalkan amalan-amalan sunnah, yang mana kalau dilakukan itu mendatangkan pahala, ditinggalkan memang tidak berdosa, tapi tidak juga berpahala, dia rugi. Tapi kalau dia lakukan, dia akan mengundang cintanya Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Itu misal daripada hadis-hadis qudsi yang ada. Jadi itulah hadis qudsi. Ada misalnya contoh lain, ya, ketika Allah SWT berfirman di hadis qudsinya, bukan dalam Al-Quran, ana aghnas syuraka'i anis syirki. Aghnas syuraka'i anis syirki. Hamba Allah kan banyak yang menduakan Allah. Saya nggak perlu itu, kata Allah. Saya nggak perlu disekutukan. Man amila amalan asyraka fihi ma'i taraktuhu wa syirkahu, kata Allah. Siapa yang beramal, melakukan sesuatu, tapi tujuannya itu syirik. Maksudnya dia beramal supaya apa? Katanya, aku beramal lillahi ta'ala, tapi juga agar dipuji, juga agar dapat ini, dapat itu, duniawi, material. Ya udah, kata Allah, aku tinggalkan dia. Aku tinggalkan dia sama wasyirkah. Allah bisa saja sangat mudah, ya, memberi dia apa yang dia inginkan, ya, harta atau pujian orang atau wanita, apapun itu yang sifatnya duniawi. Karena orang ini menduakan Allah Subhanahu wa taala, yaudah saya tinggalkan dia. Ridho Allah nggak dapat. Itu adalah hadis qudsi. Nah, jadi itulah hadis qudsi yang mungkin selama ini kita mendengarnya, tapi banyak di antara kita ternyata juga saya dengar dari beberapa orang sering mendengarkan kata-kata hadis qudsi tapi tidak mengenal hadis qudsi. Hukumnya bagaimana? Ya, saya tadi sudah sebutkan bahwasanya tidak semua hadis qudsi itu sahih, bisa diterima. Karena ada hadis qudsi yang sahih, ada yang hasan, tentunya sahih dan hasan diterima, diamalkan, ya. Ada juga yang dhaif, tentunya kalau kita tidak mengamalkan hadis dhaif, kecuali sebagian ulama mengamalkannya kalau pada hal-hal yang berkaitan dengan fadhil amal. Kalau di Muhammadiyah mengamalkannya kalau hadis dhaif tersebut menjadi hadis yang hasan li ghairihi. Insyaallah nanti akan kita bahas itu. Nah, namun di sini timbul mungkin pertanyaan, apa yang membedakan hadis qudsi dengan Al-Qur'anil Karim? Kita setiap hari baca Al-Qur'an, ya, tapi mungkin sangat jarang kita membaca hadis qudsi. Salah satunya dikarenakan mungkin minimnya referensi, ya. Kitab yang selalu kita baca adalah Al-Qur'anil Karim. Tentu harus ada yang menjadi pembeda antara keduanya, ya. Di antara pembedanya adalah hadis qudsi itu lafalnya dari Nabi, sedangkan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, maknanya itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui mimpi. Kita ketahui bahwasanya mimpinya para nabi itu adalah, atau mimpi yang baik, ya, adalah mubasyirah. Salah satu tanda-tanda nubuwah,
Ya kan? Siapapun di antara kita yang mendapatkan mimpi yang baik, maka sebenarnya itu adalah salah satu tanda-tanda kabar-kabar baik yang datang kepada orang tersebut. Jadi itu. Lafalnya dari Nabi Muhammad SAW, tapi maknanya dari Allah SWT. Itu hadis qudsi. Sedangkan Al-Quranil Karim, lafalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lafal dan maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semuanya mutawatir, akurat, ya, akurasinya 100% dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tidak bisa dibantah mengenai akurasinya, ya, thubutnya. Itulah Al-Quranil Karim. Sedangkan hadis qudsi tidak semuanya mutawatir, ya kan? Hadis qudsi itu banyak yang dhon, yang merupakan riwayat ahad. Mungkin hanya 1-2 orang saja yang meriwayatkan dari kalangan sahabat. Tapi bisa juga dia sahih. Ya kan, seperti itu. Jadi ini kurang lebih penjelasan singkat kita yang berkaitan dengan hadis qudsi. Semoga dapat kita fahamin. Semoga bermanfaat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.